Oke, kita masih di tema yang sama, jelas bulan ini. Kita bicara tentang wait what. Jadi em, ayat-ayat sulit atau perkataan Tuhan yang sulit untuk kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Boleh dibuka PPT-nya? Em, Hari ini saya mendapatkan sebuah tema dan saya ambil judul namanya gentleness, atau di bawahnya ada tulisannya strength in control gitu. Nah, em, yang semua sudah pernah baca Alkitab ya, semua sudah pernah baca Alkitab. Nah, eh, biasanya ada dua bagian di Firman Tuhan yang kalau gue klasifikasikan, bener ya, kalau klasifikasikan ada dua. Yang pertama ayat yang sulit dipahami, artinya yang kita baca terus kita nggak ngerti itu artinya apa. Yang kedua adalah ayat yang mudah dipahami tapi sulit dilakukan. Dan kebanyakan dalam ayat Alkitab mudah dipahami tapi sulit dilakukan. Dan ini adalah hari ini salah satu yang kita pengen baca lebih banyak, adalah salah satu contoh ayat yang sulit dilakukan ini. Oke, di Matius 5 ayat 38 sampai 39. Enggak kelihatan ya, maaf ya. Oke, gue bacain aja. Matius 5 ayat 38 sampai 39 dibilang kayak gini. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Semua pernah dengar ayat ini? Ada yang pernah praktekin? Nah, pertanyaan lebih simpel ya. Ada yang pernah digampar? Sama orang tua, sama teman gitu ya. Saya dulu pernah waktu itu. Ada teman kayak bercanda gitu. Nyebelin banget. Dia bercanda ditampar pipi kanan. Saya udah Kristen dari kecil. Enggak, gue kasih pipi kiri gue. Gue katain iya gitu, gue marah ya. Nah cuman ayat ini mungkin udah pada pernah denger ya. Udah pada pernah denger, ini ayat yang lama, ayat yang udah pada sering tahu. Tapi sebenarnya ini, kenapa ini termasuk salah satu ayat yang susah untuk kita lakukan. Ya, mungkin kita bedah sedikit dulu ayatnya. Ayat 38 dibilang gini, kamu telah mendengar firman mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Jadi artinya, ini kalimat terms ini, kalimat quotes ini pasti kalian pernah dengar. Bener kan, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Di film-film banyak action pasti ada kalimat seperti itu. An eye for an eye, a tooth for a tooth. Intinya tentang balas dendam. Ya kan, selalu mereka plotting bahwa selalu ceritanya sama lah. Siapanya dibunuh dan lain-lain, terus mereka ngelawan balik, dan habis itu setelah melawan balik hero-nya menang, kalimat terakhirnya adalah mata ganti mata, gigi ganti gigi, something like that. Ya, semua pernah dengar. Tapi di sini di firman Tuhan, dan di sini menariknya adalah kamu telah mendengar firman, artinya bahkan kalimat ini juga ada di firman. Benar ya, ada di firman Tuhan, dan itu di Keluaran 21 ayat 24, literally tulisannya mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi apa yang sebenarnya dia lagi bicarakan, itu lagi berbicara tentang hukum yang adil di Keluaran. Jadi kalimat ini bukan menunjukkan supaya orang membalas dendam. Tapi sebenarnya di zaman dulu diajarinnya di zamannya Musa, dia bikin sebuah peraturan ini supaya peraturan hukum di dalam Israel itu istilahnya setara. Kalau ada orang yang kehilangan lembu, ya dia mesti dibalas dikasih lembu. Nah, jadi ini kesetaraan sebenarnya yang lagi diajarin dalam hukum, budaya hukum gitu loh. Makanya kalimat ini menunjukkan sebenarnya lagi dijelasin apa yang Musa lagi bahas pada saat itu adalah memberikan hukum yang adil buat seluruh umat Israel. Problemnya, seiring berjalannya waktu, orang-orang mulai pakai itu bukan sebagai hukum lagi. Mereka pakai itu sebagai kalimat alasan untuk balas dendam. Dan itu dijadiin sama orang-orang Farisi di zaman itu, orang-orang pemimpin agama yang ngajarin ya ke arah situ, yang kayak oke, nggak apa-apa kalau lu ada orang jahatin lu jahatin balik, nggak apa-apa karena ada firmannya mata ganti mata, gigi ganti gigi. Dan Tuhan lagi pengen jelasin bahwa jangan begitu, jangan kamu melawan orang yang berbuat jahat padamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, kasih juga pipi kirimu. Dan ini menariknya, kalau kalian baca nanti di Matius 5 tentang khotbah di bukit, isinya adalah tentang statement-statement Tuhan yang istilahnya dari zaman dulu, pemimpin Farisi, pemimpin Taurat dan lain-lain segala macam udah ngajarin sesuai kesannya firman Tuhan. Tapi Tuhan pakai standar yang jauh lebih dalam lagi. Kalau kita cek akan keadaan seriusnya gitu ya, Tuhan bisa berhenti nggak bilang, yang penting nggak usah balas.
Bisa loh. Karena di Roma 12 ayat 19 dibilang jangan, di Roma 12 ayat 19 saya bacain. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Itu Roma 12 ayat 19. Jadi artinya dalam kalimat ini kalau Tuhan bilang kayak, tetapi aku berkata padamu janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Abis itu kalimat berikutnya adalah tenang aja nanti gue yang balas. Bisa gak? Bisa. Tuhan bisa suruh kamu, udah diam aja. Yang penting lu gak usah balas. Cukup. Nanti Tuhan yang kesannya akan balas. Tapi menariknya Tuhan state di next sentences. Jadi bilang, melainkan siapapun yang tampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Tuhan give you another set of challenge. Yang bukan cuma Tuhan. Tapi this is for you. Ini buat kita. Bahwa ada yang harus kita kerjakan. Untuk nyampe sono. Dan ini sesuatu yang sangat menarik karena siapa sih yang mau ditampar? Ada yang suka ditampar? Ya, banyak kan belum pernah soalnya. Ya, saya ini nggak enak ditampar gitu loh. Terus sudah ditampar satu kali, disuruh kasih pipi satunya lagi. Itu kan nggak make sense, nggak masuk akal. Siapa yang mau ngerjain itu? Dan kalau kita menunjukkan hal itu, anggap kalau kita ngikutin ini, apakah berarti kita orangnya lemah? Ngerti ya? Karena itu kesannya kalau kita translate dalam today's world, translate dalam kejadian sekarang ini, berarti kamu lagi diinjak-injak. Ya sudahlah, injak aku lagi aja. Gak apa-apa, aku tidak akan membalas. Bahkan nih, gue kasih slot, gue bayain. Kesannya kayak, itu gak terjadi di zaman sekarang. Itu bukan ajaran zaman sekarang. Saya udah punya anak. Saya beberapa kali dulu pada saat saya belum punya anak jelas, saya ngobrol sama beberapa orang, saya dengar beberapa parents ngajarin anaknya. Saya waktu kecil itu nggak pernah diajarin ayah saya untuk melawan, gitu ya, melawan. Dan saya nggak pernah ngelihat orang tua saya berantem. Gua nggak pernah lihat mereka bertengkar dan lain-lain segala macam. Sama ayah saya nggak pernah ngajarin untuk kayak, oh pokoknya kalau diapain lawan, nggak pernah. Jadi dan karena saya kayaknya di gereja dari kecil yang selalu kesannya doktrinnya atau bahasanya adalah, oh kita mesti bayar sama orang. Jadi di kepala saya gitu. Pas saya ngobrol sama satu orang teman saya, terus dia bilang kayak, iya anak gua kalau misalkan dia dipukul, gua suruh pukul balik gitu segala macam. Di kuping saya aneh gitu. Hah, tidak sesuai firman Tuhan. Gitu kesannya. Kayak tidak sesuai dengan ayat. Jadi apa sih sebenarnya maksudnya di ayat ini? Nah ini gua kasih pagarnya dulu. Yang pertama, ayat ini berbicara tentang, wow ini makin gak kelihatan. Ini berbicara tentang bullying. Ini beda konteksnya. Artinya meskipun kita ditampar pipi kanan bukan berarti kita kasih pipi kiri dan habis itu kita siap diinjak-injak sama orang. Saya pernah di dua spektrum dibully dan tanpa sadar membuli. Sedih banget nih, tapi ini jujur, gue mesti ngomong bahwa ternyata saya pernah di dua-duanya, gitu loh. Ini bukan, bullying itu sebenarnya datang dari mana? Bullying datang dari gambar diri yang salah, di dua sisi. Gambar diri yang salah di dua sisi. Artinya bukan cuman yang bully yang punya gambar diri yang salah, tapi yang dibully juga gak punya confidence-nya. Ini gambar diri yang salah di dua sisi. Dalam bahasa Inggrisnya dibilang cuman act of aggressions from someone in the higher position. Sebuah tindakan yang agresif, yang bertujuan, biasanya tujuan bullying simple, selalu purpose-nya adalah untuk menyakiti, untuk offend, untuk menyerang, dan terakhir untuk menghancurkan. Bullying gak cuma terjadi cuma pas masa kecil, tapi bisa terjadi sampai kapanpun, dimanapun, sama siapapun. That's the truth. Kenapa saya mesti bahas sama ini? Karena problemnya, tadi saya bilang, bullying adalah act agresif dari seseorang in the higher position. Let's say in konteks, misalkan saya lagi di higher position di sini, saya merasa saya bisa bully Merrick. Karena menurut kepala saya, Merrick in the lower positions. Ngerti ya? Nah, dulu kalau waktu saya kecil gitu. Kita berpikir kan selalu bullying related pas zaman sekolah gitu ya, dibully karena apa? Karena kiri, kanan dan lain-lain segala macam. Saya dulu juga dibully karena saya kecil sekali. Saya lulus SD berat gue 25 kilo. Jadi lu bisa bayangin itu tuh
macam ditiup angin udah hilang gitu loh. Berat gue sangat ringan gitu kan. Terus kayak di zaman sekolah ya sangat kecil dan lain-lain, ya pasti ada bercandaan, ada kayak gimana segala macam. Aduh, gue inget banget dulu waktu kecil tuh ya, kayak apa namanya, kelas saya tuh waktu saya 3 SD kalau nggak salah. Jadi lu bisa bayangin kalau gue lulus 6 SD ada 25 kilo, berarti 3 SD gue cuman angin, tiang sama ya ya cuman tulang dengan sedikit daging yang ada gitu ya. Terus pokoknya kelas gue tuh kayak berantem sama kelas sebelah gitu loh. Kelas gue berantem sama kelas sebelah, terus kelas gue pokoknya ada satu cowok gitu yang diajak berantem itu, dia bilang kayak gini, ayo semua cowok-cowok, ayo bantuin gue, kita berantem ke kelas sebelah. Sebagai cowok, gue ikut dong, ya kan, gue ikut beran, ya udah gue ikut. Terus mereka udah kayak mau ribut, mau berantem, terus ada 2 orang yang udah mau datang gebukin gue, terus gue dengan refleks bilang, jangan nanti emak gue ngomel. Gila, manly banget gila, betapa prianya saya, betapa kuatnya saya. Dan terus habis itu gue nggak jadi digebuk, ya udah. Gue lebih takut bukan takut digebuk sih, gue takut diomelin nyokap daripada digebuknya gitu loh. Cuman kayak waktu saya in the smaller positions, I never think about bullying, never. Karena I feel weak. Tapi yang tadi saya bilang, higher positions bukan cuman berbicara tentang kamu lebih kuat. Higher positions bisa berbicara kamu lebih hebat, uang kamu lebih banyak, kamu lebih sukses, sosial status kamu kesannya lebih tinggi, atau kamu simply lebih confident, merasa lebih pintar daripada yang lain. Makanya saya bilang bullying bisa terjadi kapanpun dan dimanapun. Gak sedikit saya tahu cerita bahwa ada marriage couple yang suaminya pulang ke rumah dibully sama istrinya. Tidak sedikit terjadi. Kalau istrinya merasa suaminya tidak berguna, berarti istrinya lebih berguna dalam rumah tangganya, berarti ya sudah. Kalimat aggression tadi yang merusak, menyakitkan dan lain-lain akan keluar. Dan itu yang terjadi zaman sekarang. Makanya saya bilang tadi, saya di 2 spektrum yang saya sadar, sadly saya sadar bahwa pada tanpa sadar saya di higher position, saya bisa nggak sengaja membuli orang lain, merendahkan orang lain. Dan itu yang kita mesti hati-hati. Nah, apa yang terjadi, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, saya kenapa mesti bahas tentang bullying ini dulu? Karena sekali lagi, bahwa ini terjadi dalam kehidupan kita setiap hari. Dan sampai nanti kita semakin dewasa, jangan sampai tanpa sadar kita malah jalanin terus. Baik kita dibully, kita diam-diam aja, ataupun kita ngebully orang, lebih parah lagi. Which is jangan. Ya. Apa yang harus kamu lakukan? Kalau kamu di posisi yang kamu dibully, seek help. Seek freaking help. Tanya sekitar kamu, tanya teman-teman kamu, tanya orang yang bisa kamu percaya. Kalau kamu di sekolah, please tell your teacher, it's fine. Gak apa-apa kayak gitu. Kalau kamu di pekerjaan, di kerjaan pun, ini true story buat orang yang di dunia pekerjaan gitu ya. Saya berapa belas tahun berarti? Gua udah 12-13 tahun pekerjaan, kira-kira ada 4 sexual harassment report yang di-report ke saya. Dari pekerjaan. Yang mereka minta saya bantuin ya, maksudnya gitu loh. Bukan gua, jelas ya. Mohon biar jelas semuanya. Maksudnya artinya tim gua ada yang mendapatkan sexual harassment dari rekan kerja lainnya dan mereka report ke saya untuk minta saya bantu solve. Dan itu dunia kerja. You will face that kind of thing every day. Jadi jangan berpikir, oh enggak, sexual harassment cuma di luar sana, bullying cuma di luar sana dan lain-lain. No, it happens in every day. So if you are in the positions di mana kamu dibully, seek help. Cari orang yang bisa bantu kamu. We are a community, semoga orang-orang di dalam komunitas ini juga bisa bantu kamu in certain extent. Tapi ada bantuan seperti psikolog, bantuan orang tua, bantuan lain-lain. Yang penting nomor 1, cari bantuan. Buat kamu yang lagi di posisi tanpa sadar saya ngebully orang, mari bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat, tidak ada solusi lain ya. Ya gitu loh, tapi semakin hari kita semakin belajar supaya jangan sampai kita di posisi itu. Proverbs 22 ayat 10. Amsal 22 ayat 10. Sorry saya catatnya bahasa Inggrisnya. Remove the mocker and conflict disappears. Judgment and shame also stop. Artinya kalau ada orang yang bully, jauhkan dia dari kehidupan kamu. Saya pernah tanpa sadar saya dekat dengan orang yang suka bully. Dan menaruh dia dalam kehidupan saya terlalu lama. Gitu loh. Karena kenapa? Nggak berani aja. Nggak berani make decision sendiri, nggak berani apa segala macam. Dan itu nggak ada bagusnya buat kita sama sekali. Sometimes you have to remove, you need to choose. Gitu loh. Nah, Tuhan bilang,
untuk kita ketika ditampar pipi kanan kasih pipi kiri. Tuhan bilang untuk kita bukan jangan melawan, tapi kita harus membalas dengan kebaikan. Kenyataannya susah gak? Gue berani jamin susah banget. I don't know your story, sampai dalamnya gimana. Tapi all of us itu punya namanya childhood trauma. Kita punya pengalaman-pengalaman, ada yang certain extent jauh lebih pahit daripada lainnya. Saya banyak sekali dengar di masa muda saya cerita-cerita teman-teman saya yang di dalam pergi bareng dia ketawa-ketawa, have fun bareng segala macam. Pas cerita saya sampai bengong-bengong sendiri. Yang kayak gimana cara gue bisa bantunya? Saya masih terlalu muda untuk bantuin kasus seperti ini gitu. Tapi itu kenyataannya ada. Nah, buat orang-orang di sekitar kita pun, baik kita sendiri, kalau kita melihat ada orang sekitar kita yang dibully, tuh firman Tuhan bilang bahwa kita seharusnya stand firm dan bantu protect orang itu. Kita harusnya bantu jagain. Jadi kalau kita ngelihat ada teman kita yang dibully terus kayak yang penting bukan gua, berarti kita juga lagi salah. Berarti kita juga lagi di posisi yang salah. As a Christians we are supposed to help. Kita harusnya jaga and bantu and protect. Nah, this is very hard again. Nah, waktu kita tahu bahwa firman Tuhan ini bukan berbicara supaya kita artinya gampang dibully. Artinya kita pasrah aja kalau ada situasi yang gak enak dan lain-lain. No. Kalau kamu ada orang yang misalkan di kantor, ada orang yang sexually harass you baik dalam bercanda dan lain-lain, it's fine untuk kamu ngomong loh. That joke is not okay. Bercandaan itu gak okay. I'm not happy with it. I'm sorry. You need to find another joke. It's fine. Ngomong kayak gitu. You need to protect yourself. Apalagi kalau physical. You need to be able to protect yourself. Ya, ini konteks biar tahu dulu pagernya. Nah, sekarang kita masuk. Ada beberapa tipe kondisi yang dimana tampar pipi kanan tadi dan gimana reaksinya kita. Dan ini salah satu contoh adalah Simpson. Semua tahu Simpson ya? Simpson kan ya? Bener ya? Samson penyanyi. Ya, Simpson. Simpson ceritanya di Hakim 14 sama 15, enggak apa-apa, enggak usah dibuka semuanya, tapi majority pada tahu ceritanya. Jadi Simpson ini simpelnya gini. Suatu hari dia menikah dengan seorang perempuan Filistin. Ini di ayat di sini. Jadi dia menikah dengan seorang perempuan Filistin. Seperti yang semua tahu, Simpson adalah Israel. Israel sama Filistin musuhan, gitu ya. Nah, dia menikah sama perempuan Filistin. Habis itu dia nikah, dia happy, dia ajak 30 orang kawan ditulisnya di situ buat ikutin dia, terus dia bikin tebak-tebakan buat orang itu. Terus nih gua kasih tebakan, kalau bisa jawab, gua kasih hadiah. Terus orang-orang itu enggak bisa jawab. Jadi orang-orang 30 orang itu membuli istrinya Simpson untuk ayo dong, cariin kita jawaban. Kalau enggak lu sama bapak lu gua siksa dan lawan dan segala macam. Dan itu lagi membuli, ngerti ya? Jadi kayak orang-orang itu teman-temannya, kawan-kawannya tadi membuli istrinya Simpson untuk ayo bantuin cari kita jawabannya. Jadi akhirnya istrinya merengek ke Simpson setiap hari sampai akhirnya Simpson kasih jawabannya. Dan dia udah pas Simpson tanya ke kawan-kawannya bisa jawab. Ini ya dari teka-teki lu jawabannya ini. Nah, terus Simpson marah. Tinggal dia lawan, abis itu udah tinggal lagi, pokoknya lanjut lagi, terus ya pokoknya berlanjut Filistin, ya karena itu bangsa Filistin juga, jadi mereka berantemnya terus-terusan aja. Pokoknya mereka ngelawan apa, Simpson marah, Simpson hajar balik, waktu itu mereka sampai marah, akhirnya Simpson tinggalin istrinya dikasih ke temennya, siapapun itu ceritanya. Jadi istrinya dikasih ke temennya, terus ya udah, terus Simpson marah lagi, terus Filistin intinya kayak akhirnya bunuh istrinya sama bapaknya dan lain-lain, dan Simpson marah lagi membantai semuanya. Ini very simple story buat Simpson. Apa yang terjadi? What happened? Apa yang terjadi? Pertama, aksinya Simpson ditampar pipi kanan. Ditampar pipi kanannya apa? Ya dia tadi di keluarganya lah diserang. Artinya dia dipaksa untuk melakukan sesuatu yang dia nggak mau dan lain-lain. Apa reaksi Simpson? Kalau ditampar pipi kanan, tampar balik pipi kiri, kalau bisa pipi keluarganya. Kalau bisa lipat ganda. Dia dari keluarganya yang diserang sampai satu bangsa Filistin dihajar sama dia. Lahan dibakar semuanya sama dia. Tapi kenapa dia bisa melakukan ini? Apa alasannya? Karena dia mampu. Karena membuktikan Simpson tuh mampu untuk melakukan itu. Kenapa orang bisa berpikir
Saya yang tadi saya bilang, ada orang yang kayak, ayo kalau kamu ditampar, hajar balik, jangan mau kalah. Lu disalip, emang lu nggak bisa nyetir, salip balik, gitu loh, jangan takut. Ini hal kecil ya di jalan ya, paling gampang kan kayak gitu, disalip angkot. Kalau disalip angkot sih ngalah aja beneran. Kalau disalip mobil lain, kadang-kadang tuh gregetan itu, enak aja, udah disalip dia yang klakson lagi, salip balik. Orang-orang, kenapa orang ngelakuin itu? Karena kita bisa, karena kita mampu. Dan kita cuma pengen buktiin bahwa saya lebih hebat, saya lebih kuat. Orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang tadi saya bilang tadi contohnya, yang tanpa sadar kita mainin posisi. If I'm in the higher positions, I need to show them I'm in the higher position. Balik lagi pertanyaannya ini ke kita, apakah kita lagi kayak gitu apa enggak? Karena seringkali yang tadi saya bilang, ada hal-hal seperti hal kecil yang kita nggak sadar, terus ternyata kita lakukan karena saya udah nggak zamannya bully, karena udah lewat masa sekolahnya. Tapi di kantor kita melakukan hal yang sama, di rumah kita melakukan hal yang sama. Istri itu cuma support, jadi kamu di belakang, kamu anteng-anteng aja, nanti kalau saya capek baru kamu pijitin. Apakah begitu para suami? Enggak juga kan. Istri mau digituin perannya di rumah, nggak mau juga toh. Juga more equals. Tapi tanpa sadar, when things are bad, atau kadang-kadang emosi lagi apa segala macam, kita memainkan posisi kita. Kemarin dia ngomong kayak gini, enak aja, dia nggak tahu apa yang gue lewatin, lawan balik. Biasanya orang yang bisa melawan balik karena mereka merasa mereka in the higher positions. Nah, ada spektrum kedua adalah cerita Esau. Esau sama Yakub. Ini di ayatnya di Kejadian 27 ayat 41. Boleh kita buka Kejadian 27 ayat 41. Kejadian 27 ayat 41. Udah kebuka semua? Saya bacain ya. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi. Lalu pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh. Ya, semua tahu mungkin cerita Esau sama Yakub, di mana Yakub menipu ayahnya untuk mengambil hak sulung, dan dia diberkatin, dan Esau-nya marah. Obviously. Ya kan, obviously itu serasa tamparan pipi kanannya Esau adalah haknya diambil. Apa yang seharusnya dia anak sulung, harusnya dia dapat berkat anak sulung, tapi karena ditipu sama adiknya yang dapat. Tapi dia nggak bisa langsung balas reaksinya. Kenapa? Karena ayahnya masih hidup. Dia udah tahu cerita Kain sama Abel, nggak boleh bunuh-bunuhan. Jadi dia nggak bisa bunuh langsung. Jadi dia bilang, karena ayahnya masih ada, dia nggak bisa langsung balas. Tapi lihat nanti. Apa yang terjadi di sini? Karena kita nggak bisa langsung balas, tapi hati kita belum bisa relain. Itu yang lagi terjadi sama Esau. Nah, let's get back to us. Orang-orang yang lagi holding grudges, atau lagi menyimpan dendam, menyimpan kesel, itu sebenarnya kita lagi kasih celah buat iblis kasih saran. Itu lagi kasih celah buat kapan nanti balesnya. Mungkin bisa aja terjadi adalah hari ini saya dikatain, oke, saya nggak lawan. Nanti suatu hari saya sudah di higher position, baru saya bilang. Jadi artinya balasannya tidak langsung. Banyak sekali kalau kamu lihat motivator semua mulai ceritanya dari mana? Dulu saya susah, sekarang lihat saya. Dulu saya dihina, sekarang lihat saya. Dulu saya dibilang apa, sekarang saya sukses makan nih semuanya. Itu adalah contoh yang ini, yang lihat nanti. Hari ini boleh saya dibully, tapi lihat nanti. They are holding their grudges. Bahwa life purpose-nya jadi untuk ngelawan kalimat itu. Nah ini balik lagi kita reflect ke diri kita sendiri. Ada nggak kalimat-kalimat yang kita masih simpen pas orang tua kita dulu ngomong sekelibet mikir misalkan, yang cuma asal lewat, tapi kita kesimpan, kependam sampai suatu hari nanti akan kubuktikan ke orang tua. Atau teman kamu bilang, karena saya tanpa sadar super banyak yang sambil berjalan, pas sudah jalan kayak berhasil juga saya, padahal masih jauh dari berhasil. Nggak masih jauh banget, cuman ada that sense of kayak pengen kasih lihat. Artinya jangan-jangan saya masih simpen holding grudge. Contoh kecil banget. Saya punya teman, saya ingat banget dia bilang kayak gini.
teman saya di Singapura gitu ya. Jadi dia ceritanya dulu badannya kayak cukup gemuk gitu, cukup gemuk dan lain-lain, terus kayak tidak terawat, baju gombrong, celana super gombrong, pokoknya sangat-sangat tidak fashionable dan lain-lain. Terus suatu hari, pokoknya dia udah balik dari Singapura gitu, terus dia apa namanya? Pokoknya dia pacaran terus dia married sama satu cewek, ceweknya tuh yang kayak ceritanya kayak semacam cewek apa miss apa di kota itulah gitu loh, jadi kayak emang cewek yang cantik sekali dan lain-lain segala macam, yang kayak bener-bener kayak model dan lain-lain segala macam, tapi dianya juga bener-bener fitness, nge-gym, dia olahraga, dia bahkan nggak punya dana, jadi dia fitness sendiri di rumah, angkat barbel 20 kilo, dia ngangkatnya koper 20 kilo gitu loh, jadi diisi aja sama barang-barang apa segala macam, tapi dia berusaha setengah mati sampai kayak gitu, terus dia married dan lain-lain segala macam. Terus dia pas saya lagi catch up sama dia bilang cerita, iya dulu gue tuh dihina, gue ditolak sama cewek karena gue jelek dan lain-lain, jadi gue buktiin nih, gue nikah sama cewek paling cakep di kota itu gitu loh. Wah, inspirational story. No, kayak tapi ada orang yang bisa kita tanpa sadar bisa life purpose kita bisa ke shape gara-gara kata-kata orang lain loh. Ngerti ya, arah tujuan target kehidupan kamu bisa arahin kemana sesuai kata-kata yang orang dulu pernah ngomongin saya. Itu betapa berbahayanya holding grudges. Kita lagi simpen, anak saya lagi meraba-raba kaca, hai ya, banyak banget cerita orang pacaran yang saya mau tanya siapa yang pernah pacaran ya. Cerita orang pacaran putus, sakit hati ya kan, diputusin, oke, nggak apa-apa, it's fine. Pas putus, sakit hati dan lain-lain, gak apa-apa, aku terima, aku bisa maafin, aku bisa lewat. Suatu hari dia pacarnya jadian sama cewek lain, terus orangnya yang diputusin gitu ya, orang yang diputusin, ketawa dalam hati, itu kan emang layak dia diputusin kayak gitu. Itu sama aja masih holding grudges. Nanti waktu kita menertawakan, karena kita menganggap kayak ya benar-benar hidup kayak gitu. Saya kayak roda berputar. Kadang begitu gue lagi di bawah, oke, nggak apa-apa, gue sakit, tapi pas gue di atas, habislah kau. Dan itu banyak terjadi dalam kehidupan kita. Waktu kamu disakitin, kamu simpen, kamu diam, kamu nggak langsung balas. Tapi waktu orang yang nyakitin kamu jatuh, did you pray for them honestly? Atau kita lagi tertawa di belakang? Memang layak seharusnya dia dapetin itu. Dan itu betapa berbahayanya stage ini. Gitu loh. Kapan, dan lebih seremnya lagi adalah dalam dunia Kristenan dan lain segala macam, kadang-kadang banyak yang di gereja kayak ya nggak apa-apa, it's okay, kamu pernah nyakitin saya, sini saya doain, ya nggak apa-apa, saya udah maafin, tapi nggak bener-bener maafin, karena setiap pulang abis itu cerita sama yang lain, tahu nggak dia jatuh, ya emang wajar sih dia begitu hidupnya dan lain-lain, apa gunanya? That's holding grudges. Dan itu yang lagi dilakukan untuk Esau. Meskipun kalian tahu sendiri nanti ceritanya di berikutnya adalah Esau akhirnya memaafkan Yakub over time. Dan mereka berdua recollect. Now dalam hati kita, let's check again. Ada gak orang-orang kalimat-kalimat yang masih tersembunyi? Yang masih kita simpan, tapi malah kita lagi arahin hidup kita karena kalimat-kalimat itu. Saya mau bilang hari ini, gak ada gunanya. Kalau saya bilang, saya contekan hari ini, tidak ada gunanya. Mengarahkan hidup kamu untuk membuktikan ke orang lain bahwa lihat saya hebat, tidak ada gunanya, karena orang itu berjalan ke arah lain juga kok, tidak ada gunanya ya. Yang ketiga, ada namanya Yunus. Orang semua pada tahu cerita Yunus ya, singkatnya adalah Yunus disuruh Tuhan ke Niniwe, khotbahin supaya mereka bertobat dan lain-lain segala macam. Yunus nggak mau, kabur. Tuhan paksa masuk perut, naik kapal dan lain-lain, masuk perut ikan, dilempar ke Niniwe. You know the story. Intinya Yunus ngambek, Yunus marah. Kita buka sedikit Yunus 4 ayat 1 sampai 11. Bentar ya. Yunus 4 ayat 1 sampai 11. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Dan berdoalah ya kepada Tuhan, katanya. Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang. Jadi Yunus tahu Tuhan tuh pasti ngampunin. Yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup.
Dan gue suka banget ayat 4. Tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Layakkah engkau marah? Loncat ke ayat 8. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Jadi Yunus lagi kepanasan. Oke. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya, lebih baiklah aku mati daripada hidup. Karena apa? Kepanasan, sekali lagi. Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah kepada pohon jarak itu? Jawabnya, selayaknya lah aku marah sampai mati. Ayat 10, lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kiri dan tangan kanan dengan ternaknya yang banyak. Yunus marah karena kepanasan. Dia berteduh di pohonnya mati, terus dia kena panas, terus dia marah. Konteks yang ketiga apa? Aksinya, yang orang-orang yang merasa ditampar pipi kanan. Jadi belum ditampar, baru merasa ditampar pipi kanan. Reaksinya, kecewa, mengeluh, bahwa aku adalah orang yang paling malang. Jawaban Yunus tadi benar-benar literally paling akurat. Ngambek, udahlah lebih baik aku mati aja. Mungkin kalau kita translate dalam kehidupan sekarang, kalimatnya nggak persis kayak gitu. Udahlah capek. Gitu terus. Gue mah emang paling susah. Sering nggak ketemu sama orang, lu lagi cerita sedih, terus pas lu cerita sama dia gitu, iya gue lagi lumayan susah nih. Tanya, gimana kabar lu? Oh iya nih, kerjaan gue lagi lumayan susah, gue lagi banyak PR dan gue nggak begitu ngerti cara kerjanya. Wah, gue apa lagi? Kayak kenapa jadi ngadu? Kenapa jadi mesti kompetisi gitu loh? Dan alasan kenapa orang ini karena saya merasa lebih dibandingkan orang lain. Aku adalah pusat dari duniaku. Jadi seluruh dunia berputar di sekelilingku gitu. The world revolves around me. Nah, ini tuh sesuatu yang kayak apa namanya? Sekali lagi, sadar nggak sadar gitu loh. Saya pernah ngobrol sama orang dan saya merasa orang ini cukup arogan buat saya dulu gitu ya. Saya pas ngobrol sama dia dan lain-lain semacam, saya berpikir kayak, terus dia pernah bilang kayak, iya nih gue nggak suka, bodoh orangnya. Jadi kalau gue ngobrol nggak nyambung nih, karena gue pinter, gue nggak suka. Pada saat gue dengar kalimat itu, gila sombong banget ya orang. Ya kan, kayak gila dia pasang level di orang, level kepintaran dan lain-lain. Orang ini bodoh, orang saya pintar dan lain-lain segala macam. Saya lebih suka ngobrol sama yang kaya daripada yang miskin, dan lebih yang sukses dari mana. Saya lebih suka gitu. Saya merasa, sombong banget nih orang. Saya nggak suka banget dulu. Terus saya kerja. Saat ini saya punya tim. Salah satu tim saya, satu orang sudah berumur dan ngomongnya suka ngelantur, suka muter-muter dan lain-lain segala macam. Kerjaannya tidak 100% bagus. Jadi kerjaannya kurang bagus, ngomongnya suka ngelantur. Tapi kadang-kadang bener. Notes ya, kadang-kadang bener. Kadang-kadang bener, tapi ya banyak kan suka ngelantur, suka menceritakan kesuksesan masa lalu dan lain-lain segala macam gitu-gitu. Dan saya nggak sadar, sekali lagi ini saya nggak sadar. Ketika beberapa kali dia mulai ngomong di meeting saya, I rolled my eyes. Jadi ketika dia mulai ngomong, saya kayak, saya malas dengerin. Apalagi kalau dia udah mulai kalimatnya sama. Dulu waktu saya di sini, itu hampir setiap kalimat dia dimulai dengan kalimat itu. Ketika kalimat itu keluar, saya udah, malas banget dengernya. Saya tanpa sadar, saya lagi jadi arogan banget gak? Orang yang dulu pas ngomong itu saya bilang kayak, gila sombong banget nih orang. Tanpa sadar saya lagi ngelakuin hal yang sama. Kalau bos saya ngomong kayak gitu mungkin saya dengerin. Meskipun kadang-kadang bosan denger gitu ya, tapi dia bos. Ini bawaan yang ngomongin kadang-kadang, saya males. Pengen cepet-cepet gue potong gitu ya. Udah, fokus ke sini. Emang kadang-kadang ngomongnya ngelantur, jadi memang mesti gue potong. Cuman banyak kan pada saat dia mulai keluar suara, dalam hati saya sudah defensif dan saya udah gak mau dengerin dia lagi. Dan saya sadar itu salah banget. Saya lagi ngelakuin apa yang dulu saya benci. Saya lagi sombong. Akhirnya sekarang saya harus banget belajar. Bahkan ketika dia mulai ngomong,
Pertama di hati saya lewat, gue malas dengerin. Terus saya mesti ingat, saya bos ya, saya mesti dengerin dia. Saya atasan dia, saya mesti dengerin dia dulu. Saya dengerin dengan seksama sampai baru saya pisahin ide yang ini benar, yang ini salah. Ini bisa kita coba, yang ini bisa kita coba. Susah gak? Susah, karena you have to go through with that. You have to go through that communication process yang beda gitu loh. Apalagi umurnya beda jauh dan lain-lain. Jadi kadang-kadang susah pasti. Tapi I need to learn to do that. Supaya saya bisa deliver communication yang tepat. Supaya saya jadi bisa mimpin orang dengan benar. Saya merasa banget saya masih banyak banget belajar sebagai atasan di pekerjaan saya. Kadang-kadang karena banyak orang misalkan gak cocok sama dia, saya berpikir kayak tim saya banyak kan masih muda, jadi saya juga pengen gibah sama mereka gitu. Iya dia emang gak cocok gitu, emang kurang bagus. Tapi kan gue atasannya gak boleh kayak gitu dong. Bener kan, gue justru mesti cari satu sisi lain di mana gue bisa bimbing dia. Tanpa sadar, jangan-jangan kita sendiri gregetan sama orang atau kesel sama orang, dan tanpa sadar kita udah mulai set mereka di bawahnya kita. Levelnya di bawah nih. Jadi saya udah gak perlu dengerin lagi. Dan itu sangat-sangat berbahaya. Saya suka banget, makanya pertanyaan Tuhan ke Yunus adalah very fair. Layakkah kamu marah? Kalau kamu pintar, terus kenapa? Kalau kamu lebih kuat, terus kenapa? Kalau kamu lebih sukses, terus kenapa? Kalau kamu lebih kaya, terus kenapa? Karena firman Tuhan ajar ini adalah kalau kamu lebih, kamu harus bantu teman kamu yang kurang. Betul tuh? Bukan karena saya lebih, saya terganggu sama yang kurang. Tapi kalau saya lebih, saya harus bantu yang kurang. That's biblical. That's what the word of God is. Jadi kalau kita terganggu dengan yang kurang, cek lagi. Are we in the right position sama enggak sama Tuhan? Dan itu ya makanya ketika makin saya siapin ini, makin saya berpikir, banyak banget dosa gue. Banyak banget yang gue gak sadar hari-hari. Jangan-jangan saya lagi kayak gini sama orang. Karena levels tadi, karena I feel like I'm in the higher positions. Cek gimana kita ngomong sama teman kita. Cek gimana kamu ngomong sama atasan bawahan kamu. Cek gimana kamu ngomong sama orang tua kamu dan sama pembantu kamu di rumah. Hey. Cek gimana kamu ngomong sama mentor kamu dan menti kamu. Posisi itu gak menentukan apa-apa. Lebih kaya, lebih pintar, lebih hebat, lebih sukses, itu tidak ada apa-apanya di dunia ini. Baik lagi, pada saat kamu kuat, kamu harus bantu yang lemah. Pada saat kamu lemah, gak apa-apa lo minta tolong, tanya. It's fine. Ya. Yang terakhir kita belajar dari satu orang yang very clear. Yesus. Lukas 22 ayat 47-52. Yang ini boleh aku minta bukain ayatnya? Biar semua kelihatan. Lukas 22 ayat 47-52. Buka Alkitab saya. Sebentar ya, Lukas 22. Tiba-tiba gue lupa. Dah, oke. Lukas 22 ayat 47-52. Ada super banyak cerita tentang Tuhan Yesus ditampar pipi kanan sampai pipi kiri, dan di Alkitab kalau lu ketemu pasti banyak banget cerita orang yang ditampar pipi kanan dan kasih pipi kiri. Yusuf dan lain-lain, kalian bisa belajar sendiri. Tapi di sini satu story yang gue suka adalah ini konteksnya pada saat Yesus lagi di Taman Getsemani dan dia lagi ditangkap. Oke? Jadi waktu Yesus masih berbicara ini dengan murid-muridnya. Jadi kan di Taman Getsemani dia lagi ingetin murid-muridnya, ayo doa, ayo lu mesti berjaga-jaga. Dan jadi waktu Yesus masih berbicara, datanglah serombongan orang, sedang muridnya yang bernama Yudas, seorang dari ke-12 murid itu berjalan di depan mereka. Yudas mendekati Yesus untuk menciumnya. Lalu maka kata Yesus kepadanya, hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman? Ketika mereka yang bersama-sama dengan Yesus melihat apa yang akan terjadi, berkatalah mereka, Tuhan, mestikah kami menyerang mereka dengan pedang? Okay. Dan seorang dari mereka menyerang hamba imam besar sehingga putus telinga kanannya. Orang ini adalah Petrus. Tetapi Yesus berkata, sudahlah itu. Lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Maka Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah serta tua-tua yang datang untuk menangkap dia, katanya, sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung. Oke. Saya tertarik, boleh balik lagi ke slide-nya?
pada waktu Yesus ditangkap ini, murid-muridnya tanya, murid-muridnya udah tahu nih what's gonna happen. Kayaknya kemungkinan besar Tuhan bakal ditangkap. Jadi murid-muridnya pengen bela, oke, haruskah kita attack mereka dengan pedang? FYI, I'm not sure murid-muridnya bawa pedang on standby. Intinya di kepala muridnya adalah haruslah kita lawan apa enggak? Should we fight or not? Dan Petrus yang terkenal impulsif dan orang yang paling berani ambil pedang, potong telinga imam besar di sana. Dan Tuhan Yesus nggak usah, sudahlah, diambil, dia sembuhin telinganya. Habis itu dia jalan untuk ditangkap. Aksinya ditampar pipi kanannya adalah Yesus lagi mau ditangkap. Yesus lagi mau diserang. Reaksinya, dia mulai kasih pipi kiri. Kenapa saya berani bilang kayak gini? Ini Taman Getsemani dan Yesus posisinya lagi mau ditangkap. Ini adalah big moments di Alkitab, betul ya? Ini adalah moments di mana Tuhan Yesus dari Taman Getsemani itu udah lagi berdoa loh. Udah lagi berdoa, Tuhan kalau boleh cawan ini lalu daripadaku dan lain-lain segala macam, dan lagi ketakutannya, dan selesai dia berdoa, it's about to happen. Something big is about to happen. Ada calling yang gede, tujuan dia datang ke dunia ini dimulai dari sini. Betul, tujuan dia datang ke dunia ini untuk mati di kayu salib dan lain-lain itu dimulai dari sini. Dari ditangkap sampai nanti ke kayu salib dan lain-lain. Tapi dia bisa masih punya waktu untuk sembuhin imam besar. Dia masih punya waktu untuk imam besarnya namanya kita nggak tahu siapa. Untuk sembuhin seseorang yang dilukain. Dan habis itu baru dia jalan ngikutin panggilannya. Tuhan Yesus punya compassion, kelemah lembutan, dan fokus sama tujuan yang besar. Jauh lebih besar. Kita balik lagi. When you think that our life is so great, I have no time untuk help other people. Saya nggak punya waktu untuk waste my time dan lain-lain. Ada seseorang yang bernama Yesus yang panggilannya begitu besar, yang sudah lagi akan dipanggil in that right moment, dia masih punya ruang untuk sembuhin orang lain. Dia masih punya split seconds untuk kayak, let's do this first. Ya, kita balikin dulu. This is a very simple example betapa Tuhan tuh memberikan contoh, ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Bukan cuman kayak, can he just walk, tinggalin, let it be done. Ya, orang ini paling dibawa ke rumah sakit nggak bakal mati. Ya udah, kuping congek sebelah, ya udah, what's wrong? Masih hidup kok. Karena ada tujuan gue lebih besar lagi loh. Gue abis ini bakal mati di salib buat seluruh umat manusia. He can do that. He can have that choice. But he choose not to. Dia masih mau sembuhin seseorang yang namanya nggak ditulis di Alkitab. Dan gak ada lagi cerita tentang imam besar itu bertobat, memberkati banyak orang. Tidak ada cerita itu di Alkitab. Lanjutannya lagi. That's it. Simple one sentence line. Tapi dari situ kita tahu bahwa sepenting itu loh orang-orang di mata Tuhan. Sepenting itu loh Tuhan set a standard. Kalau kamu ditampar pipi kanan, kamu kasih pipi kiri. Itu yang Tuhan lagi set a standard buat kita. And yeah, it's gonna be very hard. Ini terakhir, gentleness is not a sign of weakness. It's a strength in control. Apakah Tuhan Yesus di saat itu mampu untuk lari? Mampu untuk melawan, jelas. Tapi compassion-nya, kemampuannya, dia put in control dan dia mengarahkan pada hal yang benar menurut dia. Nah, sekarang balik lagi, gimana caranya kita melakukan itu? Kalau tadi saya cerita ada Simpson, ada Esau, ada Yunus, ada Yesus. Saya lebih banyak relevan ketiga karakter sebelumnya. Ke Simpson, Esau, sama Yunus. Dengan segala kelemahan saya yang berani, ya tadi saya bilang, banyak banget hal yang saya gak sadar saya lagi bully orang. Yang saya gak sadar ketika saya ditampar pipi kanan, saya gak langsung balas karena saya merasa gak penting langsung balas. Tapi I hold my grudges. Suatu hari akan ku kasih lihat. Atau kalau bukan aku yang balas, biar Tuhan yang membalas. Terus tuh orang sakit hati. Yes kan, bener Tuhan balas. Tuhan adalah pembelaku. Tapi hati kita tetap mengutuki orang itu. What's good about it? Atau yang bahkan gak kenapa-napa, saya merasa ditampar, saya merasa hidup saya paling susah, saya merasa paling pahit dan lain-lain segala macam. Padahal belum terjadi apa-apa. Dan saya mengasihani diri sendiri dan lain-lain segala macam.
how can I bless other people? Saya merasa saya lebih ke 3 karakter yang di atas, nama yang tadi di atas, daripada Yesusnya. Tapi di sini there is only one way. Cuma ada satu cara untuk kita bisa belajar benar-benar ngikutin firman Tuhan tadi. Ketika kamu ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Itu di Matius 11 ayat 29 ini. Take my yoke upon you and learn from me. For I am gentle and humble in heart. And you will find rest for your souls. Semua tahu yoke apa? Cook apa tahu kan? Cook itu yang kalau kamu lihat ada 2 kerbau. Ya, 2 kerbau lagi jalan narik gerobak, di lehernya itu ada kayu buat nyambungin. Jadi mereka tariknya berdua, bebannya lebih ringan karena mereka tarik kedua. Artinya kalau kita mau belajar sama kayak Tuhan, kita cuma satu-satunya jalan adalah jalan sama Tuhan. Makanya benar-benar di sini, take my yoke upon you, learn from me, for I am gentle and humble in heart. Mau kamu dalam situasi hidup kamu lagi di atas atau di bawah, but if you are gentle and humble in heart, that position doesn't matter. That situation doesn't matter. Hari ini kamu bisa ketawa begitu kencang, kamu bisa begitu happy. Kamu bisa merasa, I'm top of the world, saya berasa benar-benar sukses dan berhasil dan lain-lain, dan very happy, and besok kamu bisa menjadi orang paling malang dan sedih. No matter what the situations, if you are gentle and humble in heart, di hati kita juga bisa menjaga untuk kita gak pernah merendahkan orang lain. Dan ketika kita di posisi di mana kita yang ditampar, kita bisa kasih bless ke orang lain. One of the hardest thing yang saya belajar adalah I learn how to hate the act, not the person. Kalau orang bohong sama saya kesel sama bohong ya, bukan sama orang ya. Saya mesti belajar pisahin itu. Tapi kadang-kadang kan lebih gampang attach sama orang yang ngerti. Ken bohong sama saya. Terus saya, dasar Ken, he, you, gitu. Apaan coba? Dasar Ken kayak gitu, pembohong dan lain-lain segala macam. Lebih gampang pasang title-nya di attach sama orang ya. Tapi kalau bukan Ken yang bohong, Merrick yang bohong, saya sama keselnya gak? Harusnya sama dong. Karena saya benci kebohongannya. Learn how to hate the act, not the person. Sama, Tuhan hate the sin, but never the person. Never the person. Semua dosa kita, Tuhan gak mau kita ada dosa. Tuhan minta kita kudus sama kayak dia. Tapi gak pernah dia attach dosanya sama kita. Karena kita ya kita. Makanya ketika kita datang ke Tuhan, kita benar-benar mau dekat sama Tuhan, we have that connections. You can actually build that connections. Dan kita pasti bisa jadi orang yang lebih baik lagi. Amin. Semua percaya bisa? Oke, boleh aku undang tim praise and worship? Ya. Saya rasa saya pernah ceritain ini gitu ya. Saya pernah ceritain gimana keluarga saya waktu itu ketika ayah saya meninggal. Keluarga saya malah menyadari bahwa isunya malah lebih banyak lagi. Jadi setelah ayah saya meninggal, pokoknya nggak berapa lama, keluarga benar-benar nggak berapa lama, 1 bulan. Dalam 1 bulan ada orang yang menagih hutang dengan cara curang. Jadi bilangnya papa saya dulu ada utang dan lain-lain, dan akhirnya satu keluarga saya dituntut, termasuk saya, mama saya, kakak-kakak saya. Jadi kita dituntut dan dianggap sebagai jaminan. Gue kayak jaminan buat apa coba? Gak ada gunanya. Cuman kayak satu keluarga gue dituntut. Salah satu patokannya, jaminannya adalah tokonya nyokap gue, which is itu sumber penghasilan utama, gitu loh. And then my sister kayak nyokap sama kakak gue beruntun di tahun itu. Jadi nyokap kena sakit yang cukup berat, yang dia mesti berobat selama setahun. Benar-benar berobat, obat keras. Jadi obatnya itu tuh basically adalah setiap kali lu minum obat itu pasti demam karena obat keras. Jadi tuh obatnya pasti demam. Jadi dia nyokap gue itu dalam posisi itu dia cuma makan obatnya di hari Jumat. Supaya ya udah Sabtu Minggu demam ya udah. Tapi kerja hajar Senin sampai Jumat. Ini posisi benar-benar habis bokap gue meninggal. Right at the moments. Within those 1 year spend time. Obatnya harus dimakan selama setahun dan kemungkinan sembuhnya 50%. Obatnya ya dari Singapura gitu loh. Terus ya udah, nyokap gue jalanin, sembuh nih nyokap gue. Amin, puji Tuhan dan lain-lain segala macam.
Berikutnya kabar langsung Enci gue yang pertama kena penyakit yang sama. So they have to go through the same process for another year lagi. Obat yang sama yang kemungkinan sembuh 50%. Terus dokternya pas ngobrol sama nyokap gue bilang kayak sorry lu ada sakit ini, bisa sakitnya berat gitu loh. Dan ya ini ada obatnya keras dan kemungkinan sembuhnya 50%. Terus nyokap gue sama cici gue berdua sambil dengerin, dia nggak nangis nggak apa, tapi dia mungkin kayak I don't know pasrah kah atau gimana. Tapi kalimat gue inget banget, dia cerita, dia bilang ke dokternya kayak ya udahlah, kalau hidup bertahan amin puji Tuhan, kalau meninggal ya ketemu papi gitu loh. Dokternya sampai bingung banget kayak how can you be that calm, kayak how can you be that calm ngelawan penyakit yang kayak sulit dan lain-lain segala macam. Dan ya puji Tuhan nyokap sembuh gitu ya. Tapi dokternya sampai hari ini akhirnya jadi deket sama keluarga gue, jadi bisa ngobrol karena that moments bisa ngobrol sampai seperti itu. I know some of us pasti pernah rasanya ditampar pipi kanan kamu sama hal-hal yang gak enak, sama hal-hal yang meskipun bukan secara fisikal tapi yang verbally abuse you, yang verbally nyakitin kamu, pasti ada. I can bet. Dan mungkin, dan saya tidak menyamaratakan artinya kecil, enteng, gampang dilewatin. I'm not saying that. Saya cukup dengar banyak cerita di mana orang melewatin jauh lebih berat daripada yang saya pernah bisa lihat. Yang mereka mesti go to drugs, go through other solutions. I've met a lot of people that way. Justru saya cuma pengen bilang, kalau kamu holding it juga, itu gak ada powernya buat kamu. It won't heal you, it won't help your problems. I can only give one solution, adalah jalan sama Tuhan lagi. Karena kuk yang dipasang Tuhan ringan. He is gentle and he is humble in heart. And that's why moving forward, we can solve that problem. Kita bisa let go our grudges. Kita bisa move on. Dan bahkan ketika ada momen, ketika ada kesempatan di mana Tuhan kasih untuk kita berkatin orang itu, we will be able to bless them. Mungkin itu orang tua kita, mungkin itu teman baik kita, mungkin itu mantan kita, mungkin itu bos kamu, bawahan kamu, whoever it is. One day, we will be able to forgive and bless them. That's what I'm praying.